Halo, kita berjumpa kembali di sesi yang ketiga ini ya. Nah, di mana yang pada sesi sebelumnya saya ada sharing tentang bagaimana sih cara kita itu supaya bisa mengiring Yesus gitu ya. Nah, penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan itu untuk berjalan mengiring Dia. Karena di dunia ini hanya ada dua jalan, dua cara gitu ya, yang bisa kita pilih. Salah satu itu kita berjalan mengikut Yesus, atau cara yang kedua kita berjalan mengikut iblis gitu ya. Nah, di mana ini harus kita pilih salah satunya. Kita enggak bisa, oh di-mix aja. Kita yang ngikut Tuhan tapi ya kita ada ikut cara-cara dunia gitu ya, yang iblis tawarkan, enggak bisa gitu. Karena terang dan gelap itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Itu bisa kita lihat mungkin di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-5 sampai ke-6. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, di sini kita lihat bahwa dikatakan bahwa Allah itu adalah terang dan sama sekali tidak ada kegelapan di dalamnya. Jadi jelas ya di sini kita lihat bahwa terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Nah, ketika kita berada di dalam kegelapan, kita memilih hidup dalam gelap, itu kita akan melakukan sesuatu yang berbalik dari kebenaran itu. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang jahat, yang tidak sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Tuhan. Gitu ya. Nah, kita mungkin bisa lihat lagi di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai ke 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, keadaan kita sebelum mengikut Tuhan gitu ya, sebelum kita mau menerima dan sungguh-sungguh hidup di dalamnya, kita itu ada di dalam sebuah kegelapan. Kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kadang sesuatu yang jahat itu kita bisa anggap benar. Karena kita nggak ngerti gitu ya. Orang kalau berada di dalam gelap itu tidak bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih. Betul ya? Jadi semuanya menjadi salah kaprah gitu. Menurut kita berbohong itu kalau untuk suatu kebaikan nggak apa-apa. Nah, ada orang-orang yang berkata seperti ini, anak-anak Tuhan bahkan itu berkata seperti itu, gitu ya. Di mana menurut orang-orang tersebut, kalau kita mengatakan sebuah kebenaran, nanti masalah itu bisa bertambah runyam. Contoh gitu ya, contoh. Mungkin ada seorang suami yang nggak suka istrinya itu jalan-jalan tanpa pamit terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian si istri ini datanganlah
seorang tamu, teman baiknya. Jadi mungkin teman di masa sekolahnya dulu yang sudah lama nggak ketemu. Terus temannya ini ngajak, "Ayo kita pergi makan yuk, di tempat yang dulu kita biasa makan ketika kita sekolah," gitu. Mengenanglah masa-masa yang dulu. Nah, istrinya ini kan belum pamit sama suaminya dan dia merasa kalau nanti pamit itu nggak akan diperbolehkan oleh suaminya, karena sebentar lagi jamnya anaknya pulang sekolah. Suaminya ini nggak suka kalau istrinya nggak memperhatikan kebutuhan anaknya, ngurusin anaknya ketika pulang sekolah, menyambut anaknya, gitu. Nah, tapi temennya ini bilang, "Ya udah kita pergilah, nggak usah ngomong, kamu nggak usah pamit sama suamimu. Nggak apa-apa, ini kan buat untuk kebaikan, sesuatu kebaikan kan. Maksudnya kita pergi jalan-jalan ya nggak ngapa-ngapain kok, maksudnya tidak berbuat sesuatu yang nyeleneh gitu, kita nggak ketemu sama kenalan sama laki-laki lain atau hal-hal yang buruk gitu. Nah, di sini seseorang yang berada di dalam sebuah kegelapan itu bisa saja, melenceng gitu ya, istilahnya terperosok ke dalam sesuatu yang tidak benar gitu ya, yang menurut dia itu benar gitu ya. Menurut si istri ini perkataan temannya ini bener, "Nggak apa-apalah bohong, bohong putih," itu bilangnya, gitu. Tapi sebuah kebohongan adalah sebuah kebohongan, itu bukan sebuah kebenaran, apapun bentuknya itu, gitu ya. Karena itu ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, kita itu harus menuju kepada terang itu. Jadi hidup kita diperbarui terus dari hari ke hari menuju pada terang, gitu ya. Kita harus meninggalkan kegelapan yang ada di dalam diri kita, berubah gitu ya. Mungkin kita belum bisa semuanya berubah, tetapi apa yang urgent dulu, apa yang Tuhan mau dulu itu yang kita laksanakan. Pasti ada satu tuntutan Tuhan di dalamnya. Tuhan tahu kita nggak mungkin bisa 100% sempurna gitu. Yang ada hanya menuju kepada kesempurnaan itu gitu ya. Tapi ada hal-hal yang Tuhan tuntut. Misal, apa namanya, Tuhan ngomong pada seorang istri, "Ayo tunduk sama suamimu." Nah, itu dulu yang dilakukan, gitu ya. Jadi sesuatu, eee, yang ada di dalam terang ketika kita menuju kepada terang itu, buahnya itu pasti adalah menuju kepada kebaikan dan keadilan dan juga kepada kebenaran. Tentunya kita sebagai anak Tuhan, kita milihnya yang baik kan, berjalan mengiring Tuhan. Nggak mungkin kita ketika kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita, kita itu milihnya itu dengan sengaja itu milih, "Aku jalan ikut iblis saja," kan nggak ada gitu ya. Kalau seperti itu kan nggak ada ceritanya kita mau bertobat gitu ya, mau menerima Tuhan. Nah, ketika kita berjalan mengikut iblis, berjalan kepada kegelapan itu, maka kita tahu hidup kita itu akan berakhir sampai di situ, gitu ya. Nah, berakhir ini bukan berarti kita meninggal gitu secara fisik, belum tentu seperti itu. Tetapi, istilahnya itu mati di dalam segala hal, di dalam hal-hal dalam kehidupan kita itu menjadi mati, gitu ya. Apa yang kita kerjakan itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, itu ketika kita ada di dalam gelap, kan kita tidak bisa
melihat gitu ya, saya katakan tadi kita tidak bisa melihat sebuah kebenaran yang ada gitu ya. Kita tidak bisa sekalipun kita itu membaca firman Tuhan, tapi nggak mudeng gitu ya, nggak bisa menangkap rahasia di balik firman itu, gimana sih kita itu seharusnya berjalan menuju itu. Nah, karena itu dikatakan di dalam Amsal 14 ayat ke-12 itu saya akan bacakan, Amsal 14 ayat 12. "Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Nah, ini sesuatu yang bisa kita alami ketika kita tidak mengikut jalan-jalan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita tidak ngikut apa yang menjadi perintah Tuhan, kita merasa bahwa ya itu tadi, contoh gitu ya yang sederhana ya, bohong kalau untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Kalau orang bermasalah dalam rumah tangganya itu mencari kesenangan sendiri itu nggak masalah gitu ya. Dugem sama teman-temannya, mungkin nanti mencari pelampiasan hal-hal yang negatif gitu ya, yang menurut dia itu nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi loh, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, maut di sini adalah sebuah kematian. Nah, kalau orang yang di dalam rumah tangganya ya mencari pelampiasan sendiri yang tidak benar gitu ya. Ya, rumah tangganya itu mengalami sebuah kematian. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Apalagi nanti bisa mengalami kematian. Akhirnya imbasnya itu di dalam pekerjaan, masalah ekonomi gitu ya. Hubungan dengan sesama, pelayanan tidak bisa berbuah, tidak bisa memberikan dampak yang baik. Karena ada sebuah kematian. Nah, jadi yang bisa saya katakan bahwa mengikut Tuhan itu berbicara tentang sebuah kepercayaan. Jadi mempunyai kaitan yang erat dengan hal percaya. Karena ketika kita menuju kepada terang itu jalannya itu nggak mudah gitu ya. Ketika orang yang biasa melakukan hal-hal yang jahat ya, itu berbalik kepada kebenaran itu nggak mudah, harus nyangkal diri, pikul salib itu. Nah, orang yang biasa berkata-kata kotor gitu ya, untuk dia berkata-kata dengan positif, itu merubahnya itu nggak gampang gitu. Dibutuhkan sebuah perjuangan gitu ya. Perjuangan yang kuat gitu. Nah, dan ada tantangan yang ada di dalamnya. Misal, ketika seseorang yang tadinya bisnisnya itu kotor gitu ya. Ketika dia mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, otomatis dia harus meninggalkan cara-cara yang kotor tersebut. Dia harus melakukan bisnis itu dengan cara yang legal, dengan cara yang benar. Nggak, istilahnya itu tidak mematikan usaha orang lain.
demi mencapai kesuksesan. Nah, untuk menuju ke arah itu dibutuhkan sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau enggak percaya, ya gak bisa dia itu menuju kepada kebenaran tersebut. Sulit dia menjangkau hal itu. Yesus ketika diutus ke dunia, berkorban gitu ya, disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dibutuhkan sebuah kepercayaan. Yesus percaya penuh kepada Bapaknya. Dia tidak melepaskan kepercayaannya, sekalipun juga ada sebuah ketakutan di dalamnya. Malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa, pergi ke taman Getsemani. Saya akan bacakan di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, dikatakan bahwa Yesus ini bersama murid-muridnya itu pergi ke suatu tempat yang bernama Getsemani gitu ya. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruh duduk, suruh nunggu gitu ya. Sementara Tuhan itu mau pergi gitu ya. Mau pergi menyendiri gitu ya di
suatu tempat yang tidak jauh untuk berdoa. Dikatakan bahwa Yesus ini merasa gentar. Jadi sampai Yesus ini membawa gitu ya Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya gitu dikatakan. Jadi supaya yang menemani Yesus gitu ya lebih dekat. Kenapa? Seseorang yang gentar pasti ketika ada seseorang yang berada di dekatnya itu hatinya itu lebih ayem, lebih tentrem. Yesus ini sekalipun dia adalah Tuhan, tetapi ketika Yesus lahir ke dunia, Yesus itu juga merasakan kegentaran, ketakutan seperti manusia. Sehingga Yesus itu ngerti kalau kita dari gelap mau menuju ke terang itu juga nggak mudah. Yesus tahu karena Yesus merasakan bagaimana ketika menjadi manusia itu bukan seseorang yang super gitu ya, yang kebal terhadap hal-hal yang menakutkan. Bukan seseorang yang tiba-tiba seperti Superman berani gitu ya. Nggak ada sama sekali ketakutan di dalamnya. Nah, maka itu dikatakan Yesus ini kemudian itu ngomong sama Petrus sama kedua anak Zebedius. Apa yang ada di dalam hatinya? Yesus ngomong, hatiku tuh sangat sedih seperti mau mati rasanya. Benar-benar Yesus ini gentar gitu ya hatinya. Tapi Yesus ini jujur dengan apa yang terjadi, dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berdoa sekalipun atau ngomong sama orang lain, sama sesama anak Tuhan, kita itu enggak ngomong dengan jujur gitu ya, apa yang ada di dalam hati kita. Kadang kita itu ngomong gini, aku percaya kok, masalahku akan selesai. Aku akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Padahal hatinya itu takut setengah mati. Hatinya itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya, memang kita harus berkata-kata yang positif gitu ya. Tapi kita juga harus jujur dengan apa yang ada di dalam hati kita. Apalagi ketika kita itu berdoa gitu ya. Nggak usah sok kuat gitu ya. Nggak usah istilahnya kita itu menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kita. Karena Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Lebih baik kita jujur, lebih mudah Tuhan itu menolong dan menuntun kita ketika kita mau jujur dengan apa yang menjadi perasaan kita. Sekalipun mungkin kita berpikir bahwa orang ikut Tuhan kok masih khawatir. Harusnya kan imannya itu tegak teguh berdiri. Gak usah berpikir yang macam-macam. Tuhan itu memaklumi kok. Tuhan ngerti. Tapi kan kita itu tidak tinggal diam di dalam kekhawatiran kita. Kita itu kan juga memompa semangat kita di dalam mengikut Tuhan. Memompa iman kita supaya kita itu bisa benar-benar percaya penuh sama Tuhan. Yesus mengajarkan kita bahwa dia itu pribadi yang jujur apa adanya gitu ya. Karena itu Yesus ingin 3 muridnya ini menemaninya lebih dekat gitu ya dibanding murid-murid yang lain menemani Yesus berdoa. Nah, kemudian dikatakan di ayat yang ke-39 itu bahwa Yesus itu maju sedikit gitu ya
dari Petrus dan kedua anak Zebedius itu. Dan di situ Yesus sujud dan berdoa. Nah, di sini terlihat bahwa Yesus ini merendahkan hatinya ketika berdoa kepada Tuhan. Ketika berdoa kepada Bapa, Yesus tidak dengan kemarahannya tidak melakukan perbuatan hati yang protes. Tapi di situ ketika Yesus berdoa, memohon kepada Bapaknya, ada sebuah kerendahan hati. Sujud dikatakan. Orang doa sujud itu capek ya. Kita sujud kalau dalam jangka waktu yang cukup lama gitu, kan nggak enak ya kaki ya. Bisa geringgingen ya. Geringgingen itu apa ya? Semutan gitu ya. Bisa kesemutan gitu. Nah, di sini tapi Yesus itu melakukan cara berdoa dengan bersujud. Kemudian Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, di sini Yesus mengajukan sebuah permohonan. Kalau boleh Bapa, kalau boleh nggak terjadi deh disalib itu, di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Pakai cara yang lain deh Tuhan, pakai cara yang lain deh Bapa. Kalau boleh, kalau bisa. Karena dia tahu bahwa Bapaknya itu sanggup melakukan segala perkara. Tapi di sini Yesus itu juga tahu bahwa Bapa itu ngerti yang terbaik. Makanya Yesus itu ngomong, "Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Dia mengembalikan setelah dia mengajukan apa yang menjadi permohonannya. Yesus ini mengembalikan kepada Bapa. Ya udah Bapa, apapun yang menjadi keputusanmu, aku ikut. Intinya Yesus mengatakan seperti itu. Nah, ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Jadi ketika kita berdoa, mengajukan sebuah permohonan kepada Tuhan gitu ya. Mungkin ada yang mengajukan permohonan ingin mempunyai seorang anak gitu ya. Udah puluhan tahun menikah, tapi belum juga punya anak. Nah, tentunya berdoa kan, minta sama Tuhan. Tuhan kasih anak dong Tuhan, ya supaya rumah tangga kami lebih bahagia, ya juga supaya nggak dicemooh oleh orang-orang lain, nggak dianggap mandul, nggak dianggap tidak berkompeten gitu ya. Nah, tentunya mengajukan permohonan. Tetapi apakah di dalam permohonan itu kita menyerahkan kembali kepada Tuhan? Bagaimana kalau Tuhan itu tidak mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita? Kita mau terima atau malah marah? Apakah kita akan memberontak dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan? Banyak gitu ya, anak-anak Tuhan bahkan yang memberontak terhadap apa yang jadi maunya Tuhan, ngambil jalan sendiri. Nah, misal tadi, nggak punya anak gitu ya. Nggak, misal istrinya mengalami gangguan gitu ya, kurang subur gitu ya. Nggak punya anak, nggak dikasih-kasih anak sama Tuhan. Ngambil jalan sendiri, ngambil istri baru. Supaya punya anak. Apakah itu sesuatu yang benar, yang mencerminkan
kita itu adalah anak-anak terang. Ada sepasang hamba Tuhan yang saya tahu gitu ya, dari kesaksiannya si suami ini dulu bagaimana dia berbuat kejam terhadap istrinya, tetapi istrinya itu dengan penuh kesabaran tetap mendampingi sampai akhirnya yang suami ini bertobat. Dia menjadi hamba Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika terjadi pemulihan di dalam rumah tangga mereka? Mereka tidak dikaruniai seorang anak. Padahal mereka itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sang suami ya dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk mendoakan pasangan-pasangan yang ingin punya anak. Ketika didoakan, terjadi pemberesan. Kemudian orang-orang yang didoakan ini bisa mempunyai anak. Tetapi suami istri ini tetap nggak punya anak, tetap nggak dikasih anak sama Tuhan. Bayangkan, kalau mereka nggak mau menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan, mereka akan mengalami kekecewaan yang luar biasa. Kok bisa Tuhan? Tuhan ini nggak adil. Dipakai untuk doain orang-orang yang belum punya anak, sampai akhirnya bisa punya anak. Lah kok kita malah nggak punya anak? Bukankah ini bisa mempermalukan nama Tuhan? Kalau yang nyimpang malah bisa kayak gitu ya. Kan Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kita percayakan, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan. Mungkin bisa seperti itu. Tetapi hamba Tuhan ini, sang suami dan istrinya, menerima apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Sekalipun mereka tidak dikaruniai seorang anak, itu tetap tidak mengurangi kebahagiaan mereka. Mereka mempunyai banyak anak rohani. Nah, kita tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Kenapa kok ini bisa terjadi? Nah, kalau dari yang kacamata saya melihat, mungkin kalau mereka mempunyai anak, dikaruniai anak kandung, mereka tidak bisa memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak rohaninya. Mungkin mereka lebih memperhatikan anak kandungnya. Anak kandungnya bisa menjadi berhala dalam hidup mereka. Karena semuanya itu akan kelihatan sempurna. Mereka sebagai suami istri mengalami pemulihan dalam rumah tangga. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Pelayanan juga berkembang luar biasa. Gereja menjadi besar gitu ya. Banyak pertanyaan mungkin atau pikiran, kenapa kok Tuhan melakukan A, B, C, D gitu ya. Tapi jika kita mau menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan, kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang benar. Yesus tidak berbuat kesalahan di dalam doa-doanya, di dalam sikap hatinya. Dia tetap menyerahkan keputusan kepada Bapaknya. Boleh kan kita itu mengajukan permohonan, tetapi belajar dari apa yang Yesus lakukan. Mengembalikannya. Tuhan, kalau boleh ya Tuhan, aku kepingin seperti ini. Aku minta seperti ini. Tapi Tuhan,
aku serahkan pada Tuhan. Menurut Tuhan yang terbaik yang mana? Aku ngikut apa yang menjadi keputusan Tuhan. Nah, ditutup dengan itu. Nah, Yesus ketika sudah berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka itu sedang tidur. Orang-orang yang menurut Yesus, Yesus mempunyai keinginan untuk menemani gitu ya, di dalam kesedihannya yang sangat luar biasa gitu ya. Ada seseorang yang mau menemani, mungkin juga orang yang mau ikut mendoakan Yesus gitu ya. Tapi dilihat murid-muridnya ini lebih memilih untuk tidur gitu ya. Mungkin mereka sedang kecapean. Jadi tidak mudah gitu ya untuk kita itu bertahan pada sesuatu yang benar gitu ya. Dibutuhkan perjuangan ini. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan gitu ya. Untuk kita itu selalu berjaga-jaga, untuk selalu waspada, untuk selalu berdoa. Karena itu penting supaya kita itu tidak jatuh dalam pencobaan. Makanya Yesus memperingatkan murid-muridnya, jangan tidur aja. Berjaga-jaga dan berdoa. Yesus menginginkan murid-muridnya itu mendukung di dalam doa. Dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, sekalipun setiap kita mempunyai keinginan hati yang benar, tapi untuk melakukan hal yang benar itu tidak mudah. Karena yaitu tadi, disuruh doa, pinginnya doa, tapi nyangkal ini loh, daging ini loh, rasa ngantuknya itu loh, gak mudah. Nah, setelah Yesus memperingatkan, menasihati murid-muridnya, Yesus itu tidak berhenti sampai di situ. Yesus berdoa lagi untuk kedua kalinya. Nah, Yesus pergi menyendiri. Jadi Yesus itu ketika menyendiri itu kita bisa lebih fokus ya untuk berdoa. Jadi kalau kita seumpama pergi berlibur gitu ya, senang-senang ini, pergi dengan keluarga, mungkin dengan teman-teman gitu ya. Kita harus mengambil waktu gitu ya untuk berdoa, untuk menyendiri, untuk berdoa. Di sini Yesus itu mau fokus ketika berdoa. Makanya Yesus mengambil tempat untuk menyendiri sekalipun jaraknya cuma dekat dari murid-muridnya. Ketika untuk kedua kalinya Yesus berdoa, dia menyerah dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lebih berserah. Karena apa? Ini kekuatan dari doa. Ketika pertama kali Yesus berdoa, Yesus itu mendapatkan sebuah kekuatan. Pertama kan Yesus minta, Tuhan sekiranya cawan ini berlalu, bisa berlalu. Tapi dikembalikan lagi, terjadilah menurut kehendak-Mu, Bapa. Yang kedua, doanya bukan ngajukan permohonan lagi. Lebih kepada, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Di sini terlihat bahwa Yesus itu menyerah total kepada Bapa. Dia tidak mempertahankan
apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi keinginannya. Nah, setelah Yesus berdoa, kemudian Yesus ini balik lagi. Nah, di sini ketika Yesus ini padahal kan sudah memperingatkan ya murid-muridnya ini ya untuk berdoa, untuk berjaga-jaga. Tapi muridnya ini tetap tidak sanggup untuk bertahan dalam doa. Ya. Tetap enggak bisa menyangkali dagingnya ini loh, yang kepingin tidur ini loh. Yesus mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Tapi di situ akhirnya Yesus membiarkan murid-muridnya tidur. Yesus tidak protes. Ya. Nah, kadang ketika Yesus sudah menyampaikan pesannya kepada kita, gitu ya. Kita itu tetap tidak mau berubah, gitu ya. Kita tetap pada apa yang menjadi pemikiran kita, dibiarin sama Tuhan. Daud ketika melakukan sebuah kesalahan, dia banyak mendengarkan firman Tuhan, dia mendapatkan bimbingan gitu ya, untuk berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Tapi dia berjalan dengan kehendak hatinya sendiri. Sehingga ya Tuhan diam. Ketika Tuhan sudah menyampaikan apa yang menjadi sebuah kebenaran gitu ya, sudah menyampaikan firman-Nya gitu. Tapi kita itu tetap melakukan, padahal kita ngerti loh seharusnya ada Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita gitu, yang ngingatin gitu ya. Paling enggak ada rasa nggak enak gitu kalau kita mau melakukan sebuah kesalahan. Nah, tapi kadang kita sendiri yang menyingkirkannya. Nah, Tuhan diem. Nah, di situ kemudian Yesus dikatakan pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Nah, Yesus ini mempunyai sikap hati yang tekun di dalam berdoa. Dia nggak cuma ya wis pokok asal doa sudah berdoa dengan sungguh-sungguh selesai. Enggak. Yesus berdoa itu sampai 3 kali. Yesus juga kenapa berdoa berkali-kali. Selain karena Yesus ini tekun di dalam mencari kehendak Bapaknya. Yesus tahu bahwa di dalam doa itu ada sebuah kekuatan. Ketika kita lemah, kita berdoa. Kemudian bangkit semangat kita. Kita tidak mengalami sebuah ketakutan lagi. Sekalipun masalah yang dihadapi ya masih ada, tapi ada sebuah keberanian gitu aja untuk menjalaninya. Di sini Yesus semakin berdoa, dirinya menjadi semakin kuat. Dari doa yang pertama masuk ke doa yang kedua ada perbedaan. Di sini kita lihat. Yang kedua langsung ngomong, ya sudah Tuhan, kalau tidak mungkin berlalu, ya jadilah kehendak-Mu. Beda dengan doa yang pertama. Dia memohon, dia masih mempunyai harapan yang besar untuk tidak meminum cawan yang harus diminumnya. Mati di atas kayu salib. Nah, ketika Yesus berdoa untuk ketiga kalinya, Yesus itu mengucapkan doa yang sama.
Dan di situ Yesus mendapatkan sebuah jawaban dari Bapaknya. Apa yang harus dilakukannya, apa yang akan dihadapinya. Karena setelah Yesus berdoa untuk ketiga kalinya, Yesus itu mendatangi murid-muridnya, kemudian berkata kepada mereka. Dan mereka masih ngantuk-ngantuk ya, melilir gitu ya ketika Yesus datang. Tuhan Yesus ngomong, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus sudah dapat jawabannya dari doa-doa yang dipanjatkannya. Jadi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kita menghadapi sebuah persoalan gitu ya, pasti kan kita sebagai anak Tuhan, kita akan membawanya ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini gimana Tuhan? Tolong Tuhan, masalahku ini Tuhan, mesti aku harus ngambil langkah gimana? Aku gak tahu Tuhan, aku bingung, khawatir, cemas, dan sebagainya. Nah, di situ kita pasti ingin mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Nah, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan jawab. Tuhan akan berikan tuntunannya. Kita mesti gimana? Nah, jadi nggak mungkin kita itu nggak ngerti apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang seharusnya itu kita lakukan. Yesus ngerti ketika sampai ketiga kalinya, gitu ya. Yesus udah dapat jawabannya di situ. Bahwa ya keputusan Bapa itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya harus dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Ya Yesus percaya sama Bapa bahwa itu yang terbaik. Supaya manusia itu tidak jatuh, tidak masuk ke dalam neraka. Ya harus Yesus sendiri yang nebus. Kalau Yesus nggak percaya kepada Bapa, ya Yesus tidak akan mau mengorbankan dirinya itu. Nggak main-main loh. Penderitaan yang harus dihadapi, diterima oleh Yesus untuk menebus dosa manusia. Karena Yesus ini datang dengan wujud sebagai manusia. Kalau disakiti ya Yesus itu merasakan kesakitan. Nggak kebal dengan rasa sakit. Tapi yang dilakukan oleh Yesus, dia percaya dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Dengan apa yang menjadi keputusan dan perintah Bapaknya. Nah, sehingga penting untuk kita percaya kepada Allah yang kita sembah itu. Kita itu loh, dengan Yesus mati di atas kayu salib itu kita mendapatkan sebuah anugerah yang besar. Yang seharusnya kita itu gak ada di dunia ini. Sudah musnah, tidak akan pernah dilahirkan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga supaya tidak musnah, sampai loh perlu-perlunya Bapak itu ngutus anaknya sendiri loh. Anaknya yang tunggal dikatakan. Nah, para orang tua ini yang mempunyai anak. Kira-kira gimana kalau anaknya itu disuruh
mempersembahkan, disalib gitu. Yang punya anak banyak pun pasti ya nggak rela gitu ya. Kebanyakannya itu akan tidak rela gitu. Apalagi yang punya anak tunggal, satu-satunya. Jarang orang yang mau gitu ya, berkorban, mengorbankan orang-orang yang dikasihinya. Demi orang lain, bukan demi kepentingannya sendiri, demi orang lain. Bapa mengorbankan anaknya demi manusia, bukan demi Bapa. Ketika kita diperhadapkan seperti itu, kira-kira gimana keputusan kita? Jarang, sangat jarang orang yang mau benar-benar itu rela gitu ya. Yang rela itu salah satunya Abraham. Abraham itu rela. Dia tapi percaya penuh bahwa ketika dia mengorbankan anaknya, itu Tuhan akan gantikan dengan yang lain. Gak mungkin Tuhan itu setega itu, sejahat itu kepada Abraham. Dia dengan imannya berkata bahwa akan ada korban penggantinya. Tetapi Abraham tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Anaknya itu mau disembelih sungguhan sama Abraham. Udah disiapin itu peralatan untuk menyembelih anaknya. Nah, ketika Abraham percaya, taat dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, di situ datanglah perintah Tuhan berikutnya. Supaya Abraham jangan membunuh anaknya itu. Jangan menyembelih. Nah, ketika kita sudah mempercayakan gitu ya, hidup kita ke dalam tangan Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja. Ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan yang turun tangan. Kita sudah banyak mendengar gitu ya dari orang-orang gitu ya, hamba-hamba Tuhan, dari para pembicara, mungkin dari kakak rohani kita, mungkin dari teman kita sesama anak Tuhan. Bahwa ketika kita mengangkat tangan, Tuhan itu yang turun tangan. Memang jalannya itu kadang tidak seperti yang kita inginkan. Yesus tidak pernah menginginkan dirinya itu berkorban untuk nebus manusia dengan harus mati di kayu salib, dengan mengalami hinaan, cemoohan, diludahi loh Yesus itu. Nah, kita tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, jalannya itu tidak selalu mulus, tidak selalu sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kita. Gak sesuai ekspektasi blas gitu ya. Kadang kita itu ngomong, Tuhan, Tuhan, aku itu dulu loh Tuhan, mikir kalau ngikut Engkau itu semuanya enak, dibuat lancar, semua pekerjaan lancar, keluarga hubungannya berjalan dengan baik, keuangan itu ya pemasukan berjalan dengan lancar, semuanya serba lancar. Tapi apa? Mungkin ketika kita masih kanak-kanak rohani, semuanya itu akan dibuat lancar oleh Tuhan. Karena kita belum sanggup menerimanya. Bayangkan kalau seorang anak gitu ya, masih kanak-kanak gitu, yang belum bisa makan sendiri, kan ya pasti disuapin terus toh. Dikasih yang enak-enak gitu ya. Tapi kalau udah besar, apalagi udah dewasa, makan, ya makan sendiri, masak sendiri, atau paling nggak pesen di aplikasi buat yang nggak bisa masak.
udah waktunya lepas dari orang tua, ya bekerja mencari uang sendiri. Dan itu perlu perjuangan, nggak hanya enak-enakan toh. Sama halnya dengan mengikut Tuhan. Kita nggak bisa selalu menginginkan sesuatu yang enak-enak toh. Karena ketika semuanya dibuat lancar, kita itu tidak akan mengalami sebuah hubungan yang hidup dengan Tuhan. Ada seninya ketika kita itu mengikut Tuhan. Yaitu kadang dengan cara-cara yang menurut kita itu ndak enak, ndak baik. Tapi kalau kita mau nurut, kita lihat ke belakang, pasti kita akan bisa melihat, bisa ya aku itu ngelewati itu ya. Padahal rasanya tuh, aduh beratnya ketika mempunyai hutang-hutang dalam jumlah yang besar. Aduh, kok bisa ya aku bertahan, aku tuh ndak melepaskan kepercayaanku kepada Tuhan karena beban hutang yang sangat besar, yang rasanya tuh ndak mungkin bisa terbayarkan. Nah, kita akan terheran-heran. Karena kita mau berjuang, kita juga mau nurut gitu ya. Kita mau dituntun oleh Tuhan. Sehingga hal-hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan, akhirnya itu bisa kita lakukan lewat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini butuh sebuah kepercayaan tingkat tinggi gitu ya. Makanya untuk supaya kita itu bisa percaya, kita itu dikatakan itu juga harus banyak berdoa. Yesus tadi mengajarkan, berjaga-jagalah dan berdoa, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena ketika kita tidak berjaga-jaga, tidak waspada, tidak tekun berdoa, dengan mudahnya kita itu akan bisa melenceng dari apa yang menjadi jalannya Tuhan. Jadi di sini kita lihat gitu ya, betapa besar kasih karunia yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Gitu luar biasanya pengorbanan Yesus buat manusia ini loh, yang kalau menurut kacamata kita ya nggak layak gitu ya, istilahnya itu sampai ditebus sampai sebegitunya loh. Sampai bapak itu ngutus anaknya yang tunggal itu dikorbanin gitu aja. Tapi dari situ kita bisa belajar arti sebuah kepercayaan, arti sebuah pengorbanan. Sehingga kita tidak boleh lemah. Bangun kepercayaan kita di dalam Tuhan. Tetap ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Sekalipun kita harus terseok-seok. Ketika kita mengikuti apa yang menjadi langkah Tuhan, kita bisa terseok-seok gitu. Tapi ikut terus. Nanti kita akan bisa melewati. Kita akan melihat, wah, karya Tuhan itu luar biasa ya dalam hidupku. Pasal-pasalnya itu belum lengkap. Karya Tuhan itu belum sempurna. Harus disempurnakan dari waktu ke waktu. Supaya bisa menjadi pasal yang indah. Kita harus dibentuk oleh Tuhan dulu. Sehingga pupuklah kepercayaan di dalam Tuhan lebih dan lebih lagi. Tingkatkan intensitas kita di dalam berdoa. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak dibelokkan dari sebuah kebenaran menuju pada jalan yang salah. Karena ya itu tadi. Jalan yang salah itu ujungnya itu menuju pada maut. Sekian yang saya sampaikan pada sesi kali ini.
Selamat berjuang buat teman-teman, kita berjuang bersama-sama untuk tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, tetapi malah semakin bertambah-tambah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.